Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang favoritnya investor yang saat ini terlihat masih gagal naik melewati resisten terdekat, dan ternyata laporan keuangan semester 1 ini laba bersihnya masih turun 30% lebih. Apakah saham ini masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham ITMG. Saham ITMG hari ini masih turun 2% lebih ke harga 27.600. Bisa kita lihat di grafik secara tren ITMG masih sideways dan masih oke karena masih berada di atas support MA50 yang saat ini tepat di harga 27.000. Tapi bisa kita perhatikan hari Kamis ITMG sempat naik di atas harga 28.000, tapi tetap ini belum terkonfirmasi break karena candle masih menyentuh 28.000 dan ternyata hari ini kembali bergerak turun. Jadi resisten 28.000 sampai saat ini belum terkonfirmasi break. Tapi secara tren ITMG masih oke karena sudah mulai bangkit dari downtrendnya dan mulai mencoba untuk naik menuju resisten atau mencoba untuk break resisten 28.000, dan saat ini garis EMA50 masih berupa support. Jadi walaupun hari ini masih gagal break 28.000, selama masih kuat berada di atas garis EMA50, ITMG masih bisa di hold karena masih ada potensi untuk kembali rebound dan naik mengetes 28.000 ini. Karena sebelumnya bisa kita lihat gagal break 28.000, kembali turun mengetes support EMA50, masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan hari ini kalau pemerintah bahwa laba bersih ITMG ternyata turun 33% lebih di semester 1 ini. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan penurunan hari ini terlihat ada distribusi, dan asing yang 3 hari terakhir masuk akumulasi hari ini kembali keluar dari saham ITMG. Jadi untuk ITMG, apabila teman-teman saat ini pingin entry, menurut saya wait and see dulu. Bisa tunggu kembali di sekitar support MA50 karena saya lihat masih ada potensi turun mendekati support ini. Selama masih kuat berada di atas support, teman-teman bisa coba entry, bisa hold saja terus, atau bisa swing trade dengan cara take profit apabila ternyata ITMG masih kesulitan untuk break 28.000. Tapi menurut saya selama masih kuat di garis EMA50, ITMG masih sangat layak untuk di hold dengan target lebih jauh menurut saya di sekitar harga 30.000 sampai garis EMA150 yang saat ini di sekitar 30.625. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Dan sekarang kita coba perhatikan saham Adro. Hari ini juga turun 2% lebih ke harga 2.350. Dan Adro beda dengan ITMG, Adro masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA50. Jadi sebelumnya sempat naik di atas garis EMA50, tapi mencoba beberapa kali menembus harga 2.500 ternyata gagal break dan turun di bawah garis EMA50. Sehingga garis EMA50 saat ini masih berupa resisten. Bisa kita lihat sempat turun di bawah garis EMA50, turun mengetes support di 2.350 masih bisa bertahan rebound, tapi beberapa kali mencoba untuk menembus garis EMA50 masih gagal dan saat ini kembali turun mengetes support 2.350. Dan di bawahnya masih ada satu support di sekitar 2.300. Jadi secara tren Adro tidak sebagus ITMG. Karena secara tren walaupun memang saat ini masih sideways, tapi masih berada di bawah garis EMA50. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan penurunan 2% lebih ini juga masih ada distribusi dengan jumlah yang besar. Dan asing 1 minggu terakhir juga jika kita perhatikan masih terus keluar dari saham Adro. Dari saham Adro saya lihat masih ada potensi minggu depan untuk sideways dan masih ada potensi untuk turun menuju support di sekitar 2.300. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, menurut saya masih bisa coba tunggu di sekitar 2.300 sampai 2.320 ini. Karena apabila Adro turun mengetes support dia masih bisa bertahan, masih bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 2.400 sampai garis EMA50.
Tapi ingat, sekarang secara trend saat ini masih belum oke. Pertimbangkan untuk cut loss apabila ternyata ADRO gagal bertahan di 2300. Apabila gagal bertahan, ADRO masih berpotensi untuk lanjut downtrend menuju 2200. Selanjutnya saham Bayan juga jika kita perhatikan beberapa hari yang lalu sempat bergerak naik, tapi tetap saat ini masih gagal break garis EMA 50 saat ini tepat di 18.000. Jadi hari Kamis sempat naik di atas 18.000, tapi ingat ini belum terkonfirmasi walaupun candle sangat solid, dan ternyata hari ini kembali melemah. Jadi sampai saat ini masih gagal break resisten EMA 50, dan jika kita perhatikan untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar 17.000. Jadi secara tren sebenarnya saham Bayan masih bisa di hold selama garis EMA 150 tidak terlewati. Sekarang coba kita lihat Bayan. Pada penurunan 1% lebih ini terlihat masih ada sedikit distribusi, dan asing juga masih terus distribusi saham Bayan. Jadi untuk Bayan saya lihat masih ada potensi minggu depan untuk sideways dan turun menuju harga 17.200 sampai 17.150-an. Jadi saat ini paling aman adalah wait and see dulu apabila teman-teman ingin coba beli saham Bayan ini. Karena saat ini masih mencoba untuk break 18.000, masih bisa wait and see, bisa buy on breakout atau tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 sampai harga 17.200 untuk entry di sekitar support ini. Dan sekarang kita coba lihat Indi. Indi beda dengan teman-temannya, belum sempat mengatas garis EMA 50 saat di harga 2030. Baru mencoba untuk break resisten psikologis di harga 2000 saja, Indi sudah gagal break. Jadi beberapa kali bisa kita lihat Indi mencoba untuk naik di atas harga 2000, masih gagal dan sempat melemah kembali. Jadi untuk support bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 1935, dan setelah itu berhasil rebound tapi mencoba untuk break harga 2000 masih gagal, kembali melemah. Hari Kamis sempat naik lagi dan ternyata hari ini masih gagal naik dan turun 1%. Dan sekarang kita coba lihat untuk broker summary. Penurunan 1% ini jika kita perhatikan sebenarnya masih ada sedikit distribusi. Dan asing juga sama masih terus distribusi saham Indi. Jadi untuk Indi saya lihat minggu depan masih ada potensi sideways dan turun kembali menuju harga 1930 sampai 1950. Jadi untuk Indi apabila mau entry tetap sama, menurut saya paling aman adalah coba wait and see dulu atau fokus saham lain saja yang secara trend lebih oke daripada saham Indi. Karena Indi walaupun masih ada potensi untuk naik, tapi selama masih gagal break garis EMA 50, trennya saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah. Apalagi jika kita perhatikan saat ini belum ada akumulasi. Jadi untuk Indi apabila teman-teman masih mau hold, selama masih kuat di 1900 masih bisa hold, tapi apabila tembus menurut saya pertimbangkan untuk cut loss. Karena sebelumnya sempat lanjut turun mendekati harga 1700. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.